Halo semuanya, perkenalin aku Hayudika Manurung dengan NIM akhir 07. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai rancangan percobaan yang bermateri rancangan buju sangkar Latin. Tentu saja untuk langkah-langkahnya itu, yang pertama harus kita lakukan adalah untuk menentukan jumlah data tiap baris dengan rumus sama dengan sum dalam kurung data baris. Yang kedua adalah menentukan jumlah data setiap kolom dengan rumus dalam kurung sama dengan sum dalam kurung data kolom tutup kurung 2 kali. Selanjutnya adalah menentukan jumlah data dengan rumus sama dengan sum dalam kurung jumlah data atau baris tutup kurung. Nah, untuk langkah selanjutnya itu mencari jumlah perlakuan. Jumlah perlakuan dengan kode yang sama. Setelah itu cari rata-rata dengan membagi jumlah perlakuan dengan banyak perlakuan. Nah, untuk video-video ini kita dapat menyaksikannya dan menyesuaikan agar kita lebih memahaminya. Di video kali ini kita melihat bagaimana pemblokan data untuk dalam perlakuan A sampai E dengan mencari jumlah dan ratanya. Dapat disaksikan ya teman-teman.
Nah, setelah perlakuan dapat kita lihat, maka langkah selanjutnya adalah menentukan sumber keragamannya. Bagaimana sih langkah-langkahnya? Yaitu mencari nilai FK dengan rumus dalam kurung jumlah data, tutup kurung 2 kali pangkat 2 per dalam kurung banyaknya perlakuan pangkat 2. Dapat kita lihat nilai FK di situ adalah 1127, sekian. Nah, untuk hal-hal yang lainnya seperti DB total dengan rumus sama dengan dalam kurung banyak baris kali banyak kolom, tutup kurung kurang 1. Untuk DB barisnya dengan rumus sama dengan buka kurung kontal dalam kurung baris tutup kurung kurang 1. Untuk DB kolomnya dengan rumus kontal dalam kurung kolom tutup kurung 2 kali kurang 1. Untuk DB perlakuannya dengan rumus kontal dalam kurung perlakuan tutup kurung 2 kali kurang 1. Nah, untuk DB galatnya dengan rumus sama dengan DB total kurang DB baris kurang DB kolom kurang DB perlakuan tutup kurung. Nah, untuk mencari JK total dengan rumus dalam kurung SUMSQ dalam kurung seluruh data tutup kurung kurang FK. Untuk mencari JK barisnya dengan rumus sama dengan dalam kurung SUMSQ dalam kurung jumlah data baris tutup kurung per kontra banyaknya baris tersebut tutup kurung dikurang FK. Di video dapat kita lihat bagaimana kita mencari sumber keragamannya, ya dari mulai DB, JK, KT, dan total-total pada tabel. Teman-teman bisa memperhatikan bagaimana langkah-langkahnya dan dapat dipelajari ya. Nah, berdasarkan video kita sudah melihat bagaimana nilai-nilai pada JK. Yang pertama itu ada JK kolom dengan rumus dalam kurung SUMSQ dalam kurung jumlah data kolom tutup kurung per konta dalam kurung banyak kolom kurang FK. Untuk menentukan jumlah perlakuan dengan rumus sama dengan dalam kurung SUMSQ dalam kurung jumlah data perlakuan tutup kurung per konta dalam kurung banyak perlakuan tutup kurung 2 kali kurang FK. Untuk menentukan JK galat dengan rumus sama dengan JK total kurang JK baris kurang JK kolom kurang JK perlakuan. Untuk mencari nilai KT baris dengan rumus JK baris per DB baris. Untuk mencari KT kolom dengan rumus sama dengan JK kolom per DB kolom. Untuk mencari KT perlakuan dengan rumus JK perlakuan per DB perlakuan. Untuk mencari KT galat dengan rumus sama dengan JK galat per DB galat. Untuk mencari F tabel dengan rumus sama dengan KT per KTG.
Untuk menentukan baris sama dengan KT baris per KTG. Untuk menentukan kolomnya sama dengan KT kolom per KTG. Untuk menentukan F hitungnya sama dengan FI NV dalam kurung 0,05 dalam kurung DB dalam kurung DB galat tutup kurung. Nah, berdasarkan video, kita sudah melihat bagaimana cara uji BNJ. Karena ada perbedaan di perlakuan, maka uji BNJ ini diperlukan. Yang pertama itu mencari selisih rata-rata perlakuan. Lalu rata-rata tersebut kita urutkan dari yang terbesar ke terkecil, kemudian cari selisihnya. Dapat kita lihat rata sudah ditemukan. Nah, berdasarkan video tentu saja kita melihat banyaknya blok data tersebut untuk mencari hasil baik dari DB Galat, JK, untuk mencari uji BNJ, untuk mencari baris, tentu saja diperlukan untuk memblok data ya.
Nah, pada video tersebut yang kosong tinggal itu penotasian. Nah, jika uji BNY telah selesai, maka dilanjutkan dengan penotasian yang dapat kita lihat dari nilai A, B, C, D, dan E. Dapat teman-teman perhatikan ya. Nah, apa sih yang dapat kita tarik sebagai kesimpulan berdasarkan video ini? Yaitu semua data atau NS maka notasi dimulai dari A, kemudian B, C, D, dan E. Karena notasi pada video tidak ada yang mengandung huruf yang sama, maka untuk perlakuan ada perbedaan untuk rekomendasi terbaik di perlakuan A.